Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nur Eni dari kelas FM 19D Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang peristiwa sebelum kemerdekaan di daerah Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Latar belakang Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok dilatar belakangi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua seperti Insinyur Soekarno dan Mohatta menginginkan bahwa proklamasi didiskusikan terlebih dahulu dengan PPKI. Sedangkan golongan muda memaksa agar cepat-cepat diumumkan kemerdekaan. Selain itu, golongan muda tidak suka dengan PPKI yang tak ingin negara Jepang ikut campur dan tidak terpengaruh oleh Jepang. Sebelum itu, golongan pemuda telah mengadakan perundingan di salah satu lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Dalam pertemuan ini diputuskan agar pelaksanaan kemerdekaan dilepaskan segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Hasil keputusan disampaikan kepada Insinyur Soekarno pada malam harinya, tetapi ditolak oleh Insinyur Soekarno karena merasa bertanggung jawab sebagai Ketua PPKI. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Insinyur Soekarno dan Mohatta diculik sehari penuh di Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan mereka agar tidak terpengaruh Jepang dan cepat-cepat memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan pernyataan Insinyur Soekarno kepada Sudanko Sanggi bahwa Insinyur Soekarno bersedia memproklamasi kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta. Esok siangnya, Sudanko Sanggi kembali ke Jakarta untuk menyampaikan berita kepada kawan-kawan dan golongan muda bahwa Insinyur Soekarno akan bersiap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, di Jakarta sedang terjadi perundingan antara perwakilan golongan tua yaitu Ahmad Soebardjo dengan perwakilan golongan muda yaitu Wikana. Mereka sepakat bahwa akan melaksanakan proklamasi di Jakarta dan Laksamana Tadachi Maeda mengizinkan rumah kediamannya sebagai tempat perundingan dan menjamin keselamatan mereka. Akhir peristiwa Rengas Dengklok. Akhirnya, Ahmad Soebardjo, Sudiro, dan Yusuf Kunto segera menuju Rengas Dengklok. Rombongan tersebut tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Peranan Ahmad Soebardjo sangat penting dalam peristiwa kembalinya Insinyur Soekarno dan Mohatta ke Jakarta. Sebab mampu meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan keesokan harinya paling lambat pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Nyawanya sebagai jaminan. Akhirnya, Subeno sebagai komandan kompi peta setempat bersedia melepaskan Insinyur Soekarno dan Mohatta ke Jakarta. Tujuan peristiwa Rengas Dengklok adalah yang pertama, untuk menghindari Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Tujuan yang kedua adalah menenangkan Soekarno-Hatta
agar segera memproklamasikan Indonesia. Selain itu, golongan muda juga berhasil agar kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan Jepang, termasuk tanpa melibatkan PPKI. Bangunan bersejarah Rengas Dengklok berlokasi 81 km dari kota Jakarta. Lokasi rumah Rengas Dengklok adalah di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 33 R Dengklok Utara, Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan kode pos 41352. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang. Itu adalah peristiwa sebelum kemerdekaan di daerah Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.